Halo Sobat Penyatir, kalian tahu bunker? Enggak tahu, Bang. Bunker adalah benteng pertahanan militer yang dirancang untuk melindungi umat manusia dan material berharga lainnya dari ledakan bom, artileri, ataupun serangan lainnya. Bunker hampir semuanya dibangun di bawah tanah, biasanya digunakan sebagai pusat komando militer, fasilitas penyimpanan barang penting, dan sebagai tempat penyimpanan senjata nuklir. Berbeda dengan benteng pertahanan lainnya, bunker mampu bertahan dari ledakan bom yang meledak di permukaan disebabkan letak bunker yang jauh berada di bawah tanah. Tentu hal tersebut memberikan keuntungan bagi para pemilik bunker dan sebagai tantangan tersendiri bagi pihak militer yang menginginkan untuk menghancurkannya. Kasus ini pernah benar-benar terjadi, tepatnya pada operasi Desert Storm atau operasi Badai Gurun. Kala itu Amerika Serikat kesulitan untuk menembus bunker-bunker pelindungan pemimpin Irak yakni Saddam Hussein karena terletak jauh di dalam tanah. Kira-kira bagaimana cara Amerika Serikat menghancurkan bunker-bunker pelindungan yang kokoh tersebut? Untuk itulah pada video kali ini kita bahas ya penyatir. Pada tahun 1990, tepatnya pada tanggal 2 Agustus, Irak menginvasi Kuwait. Dengan alasan Kuwait telah melakukan pengeboran miring. Apa itu pengeboran miring, Bang? Pengeboran miring ialah pengeboran non-vertikal, akan tetapi Irak menduga Kuwait telah melakukan pengeboran minyak dari wilayah negaranya, menyerong untuk mencari sumber minyak di wilayah negara mereka. Meskipun beberapa sumber Irak menyatakan bahwa Irak ataupun Saddam Hussein telah merencanakan untuk menyerang Kuwait beberapa bulan sebelumnya. Saddam Hussein kala itu menargetkan untuk merebut dan mencaplok cadangan minyak Kuwait. Beberapa sumber juga menyatakan invasi tersebut terjadi karena ketidakmampuan Saddam Hussein untuk membayar hutang ataupun pinjaman senilai 14 miliar US dollar. Uang tersebut telah digunakan untuk mendanai perang Irak-Iran pada tahun 1980-an. Adapun sumber lain menyatakan bahwa pada saat itu Kuwait memproduksi minyak dalam jumlah yang melebihi batas yang sudah ditentukan sehingga membuat harga minyak turun drastis. Hal tersebut menyebabkan negara-negara pengekspor minyak tak terkecuali Irak mengalami pengurangan pendapatan yang signifikan. Pada awalnya Saddam Hussein mengajak Kuwait untuk mengurangi produksi minyaknya sehingga diharapkan harga minyak tetap melambung tinggi. Namun ajakan tersebut ditolak dan secara spontan bahwa tolakan tersebut dianggap sebagai tindakan agresi oleh Saddam Hussein. Dewan Keamanan PBB saat itu tentu mengecam keras tindakan Irak tersebut. Beberapa sanksi dan blokade ekonomi dijatuhkan. Namun hal tersebut tidak berpengaruh secara signifikan. Pada bulan November 1990, resolusi Dewan Keamanan PBB ke-678 secara resmi mengeluarkan ultimatum kepada Irak. Resolusi tersebut berisi bahwa Irak harus menarik diri dari Kuwait selambat-lambatnya pada tanggal 15 Januari 1991. Namun hal tersebut tak diindahkan. Untuk itulah pada tanggal 17 Januari 1991, Dewan Keamanan PBB mengizinkan koalisi militer yang terdiri dari 35 negara di dunia dan dipimpin oleh Amerika Serikat untuk melakukan kampanye militer besar-besaran terhadap Irak. Namun tak lama setelah itu muncul masalah baru, yakni karena kuantitas dan kualitas bunker Irak yang menurut beberapa intelijen, setidaknya Irak mempunyai sekitar 40 bunker di dekat Baghdad. Bunker tersebut digunakan untuk menampung beberapa divisi infanteri, fasilitas kontrol dan komando, dan tak terkecuali digunakan sebagai tempat perlindungan pemimpin Irak kala itu yakni Saddam Hussein. Bunker beton ini terkubur sekitar 9 hingga 15 meter di bawah tanah, sehingga penghancur bunker kala itu yakni BLU-109 tidak mampu menembusnya. BLU-109 hanya mampu melakukan penetrasi beton bertulang 1,2 hingga 1,8 meter. Untuk itulah pada tahun 1991 Amerika Serikat menunjuk perusahaan Lockheed Missile and Space Company yang telah mengembangkan BLU-109 sebelumnya. Ia ditugaskan untuk mengembangkan bunker buster terbaru yang lebih kuat. Nah, dalam mengembangkan senjata tersebut ada 3 opsi pilihan.
1. Membuat bom seberat mungkin sehingga bom memiliki energi kinetik yang besar untuk menembus bunker yang jauh terkubur di dalam tanah. 2. Membuat bom dengan diameter sekecil mungkin namun dengan kepadatan yang tinggi. Dengan begitu bom akan mengalami sedikit gesekan dengan bunker dan penetrasi yang lebih dalam. Ataupun 3. Membuat bom yang dapat dipercepat dengan dorongan booster roket sehingga mempercepat dan meningkatkan energi kinetiknya. Dari ketiga pilihan tersebut, opsi nomor 2 menjadi pilihan. Ya, Amerika Serikat sesegera mungkin membutuhkan penghancur bunker seperti itu. Para insinyur US Air Force di Pangkalan Udara Eglin mengusulkan alternatif, yakni membangun sebuah bom kelas berat yang dijatuhkan dari pembom berat B-52 Stratofortress yang diharapkan akan memiliki cukup energi kinetik untuk menembus jauh ke dalam bunker yang sangat dalam. Seorang mantan perwira Angkatan Darat Amerika Serikat mengusulkan bahwa barel ataupun laras dari Howitzer M201 20 mm mungkin dapat digunakan sebagai cangkang dari bom. Barel Howitzer M201 ini terbuat dari baja paduan yang sangat kuat, keras dan sangat mirip dengan cangkang bom BLU-109. Untuk itulah pada tanggal 25 Januari 1991, US Air Force di Pangkalan Udara Eglin meminta agar Angkatan Darat mengirimkan beberapa baril bekas dari Howitzer M201. Pada tanggal 7 Februari 1991, desain persyaratan bom berubah, yakni bom yang tadinya dikirimkan melalui B-52 Stratofortress dengan bobot 3 ton diubah menggunakan F-11 Advac dengan bobot maksimum 2,1 ton. Rencana pembangunan senjata ini akan dilakukan di Watervliet Arsenal. Buat yang belum tahu, Watervliet Arsenal adalah gudang pembuatan laras senjata yang terkenal karena keahliannya dan ketepatannya. Mereka diminta untuk mengubah laras ataupun baril senjata bekas M201 Howitzer menjadi cangkang dari bom. Langkah pertama yang dilakukan adalah memotong laras, lapisan krom dilucuti, dan lingkaran serta rel luar dipotong. Barel tersebut kemudian ditempa dan dibor dengan diameter dalam 10 inci. Setelah itu mereka memasangkan nose cone ataupun ujung dari BLU-109 pada cangkang bom baru yang dibuat. Watervliet Arsenal setidaknya membutuhkan waktu 12 jam untuk merakit bom pertama itu. Pada tanggal 16 Februari 1991, bom pertama diselesaikan. Kemudian dikirimkan menggunakan pesawat angkut C-130 Hercules. Bahkan dirumorkan cat dari bom masih basah karena misi tersebut tergesa-gesa. Kemudian beberapa jam setelah itu bom kedua tiba, dan bom ketiga dan keempat mulai dikerjakan. Begitu bom tiba di Pangkalan Udara Eglin, bom sesegera mungkin diisi dengan bahan peledak. Setelah itu ada dua uji coba yang direncanakan, yakni uji coba pertama akan dijatuhkan dari ketinggian menggunakan jet tempur berat F-11 Advac, dan uji coba kedua menggunakan simulasi kereta luncur. Pada tanggal 24 Februari 1991, uji coba pertama dari F-11 Advac di situs pengujian Tonopah, Nevada dilakukan. Bom tersebut mampu menghantam tanah dengan kecepatan supersonik dan terkubur jauh mencapai kedalaman 30 meter. Para tim sepakat bahwa mereka tidak akan melakukan penggalian pada bom tersebut karena akan memakan waktu yang lama dan biaya yang mahal. Merasa belum puas, pada tanggal 26 Februari 1991 dilakukan uji kereta luncur di New Mexico. Bom kemudian diluncurkan mencapai kecepatan supersonik dan menghantam beton bertulang setebal 6,7 meter. Bom tersebut mampu menembus beton secara keseluruhan. Bahkan bom masih terpental sejauh 804 meter setelah terjadi tumbukan. Puas dengan hasilnya, mereka yakin bahwa bom ini yang kemudian dinamakan dengan GBU-28 Bunker Buster mampu menembus bunker pertahanan dan persembunyian Irak. Untuk itulah pada tanggal 27 Februari 1991, bom ketiga dan keempat dimuat ke dalam pesawat kargo C-141 Starlifter untuk dikirimkan ke Taif, Arab Saudi. 5 jam setelah pendaratan, kedua bom telah berhasil dipasangkan di bawah masing-masing sayap F-11 Advac. 1 jam setelah itu, 2 F-11 Advac dengan masing-masing 1 GBU-28 Bunker Buster diterbangkan ke Irak. Sasarannya adalah sepasang bunker di dekat Pangkalan Udara Al-Taji.
atau sekitar 35 mil barat laut di kota Baghdad. Setelah target terlihat, bom pertama yang menggunakan panduan laser dijatuhkan. Namun sayangnya bom pertama meleset dari sasaran. Kemudian tak lama setelah itu bom kedua dijatuhkan dan tepat mengenai sasaran. Hal tersebut didukung lewat rekaman yang membuktikan bahwa 7 detik setelah hantaman keluar kepulan asap dari salah satu ventilasi udara di dalam bunker. Hal ini menunjukkan bahwa bom telah melakukan penetrasi jauh ke dalam bunker dan meledak di dalamnya. Ada beberapa pendapat bahwa gencatan senjata yang tergesa-gesa pada tanggal 28 Februari ada hubungannya bahwa Irak sadar tempat perlindungan ataupun bunker mereka dapat dihancurkan. GBU-28 Bunker Buster menjadi satu-satunya bom Amerika Serikat yang hanya melakukan 1 kali uji coba sebelum benar-benar digunakan. Bom lain biasanya membutuhkan minimal 30 kali uji coba sebelum digunakan. Pada saat ini, GBU-28 telah menjadi standar dalam layanan Angkatan Udara Amerika Serikat. Pada tahun 2002, Amerika Serikat mengembangkan versi Bunker Buster yang lebih kuat, yakni GBU-57E Massive Ordnance Penetrator. Bunker Buster ini memiliki ukuran yang lebih besar dan lebih berat. Enggak kuat juga kah bang? Panjangnya sekitar 6,2 meter, diameter 80 cm, dan berbobot maksimum 12,3 ton. Bunker Buster ini mampu menembus ataupun melakukan penetrasi mencapai kedalaman maksimum 60 meter, menjadikannya sebagai bunker buster terkuat yang beroperasi sampai saat ini. Oke, videonya sampai sini dulu ya penyatir. Terima kasih telah menonton video ini dan seperti biasa, salam penyatir handal.